Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Edu Auto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu membahas soal-soal vektor, di mana soal-soal itu diambil daripada soal ujian nasional beberapa tahun yang lalu. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, berikan komentar dan like jika kalian suka. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. Oke, kita mulai ya. Kita masuk pada pembahasan soal-soal vektor, di mana vektor ini merupakan materi bagi adik-adik semua yang duduk di kelas 10 SMA. Tetapi materi ini juga bisa dipakai untuk adik-adik kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional, karena biasanya soal vektor termasuk di dalam standar kompetensi lulusan bagi adik-adik kelas 12. Oke, kita mulai. Untuk bisa menyelesaikan soal-soal vektor, maka adik-adik harus ingat tentang teorema Pythagoras, yaitu mencari sisi miring pada sebuah segitiga. Teorema Pythagoras biasa dipakai ya untuk menentukan sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Oke, misal sisi mendatar ya panjangnya adalah 3, kemudian yang vertikal nilainya 4. Maka sesuai dengan teorema Pythagoras, maka sisi miringnya akan bernilai 5. Dari mana didapat 5? 5 ini diperoleh daripada akar daripada 3 kuadrat 9 ditambah dengan kuadrat daripada 4 itu 16, maka 9 ditambah 16 menghasilkan akar 25. Nah, akar daripada 25 ini adalah 5. Oke, maka kalau kita buatkan tabelnya, maka akan berbentuk seperti ini. A, B, C. A, ini sisi mendatar, ya, B sisi vertikal atau bisa berkebalikan, dan C adalah sisi miring. Oke, 3, 4, 5. Ini adalah angka yang paling mendasari di dalam teorema Pythagoras. Kalau kita kalikan 2, maka di sini akan didapat 3 kali 2 itu 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 adalah 10. Kalau 3 dikalikan dengan angka 3 akan diperoleh angka 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Kalau 3 ini kalikan 10 menghasilkan 30, 4 kali 10 40, dan 5 kali 10 50. Ya. Kemudian kalau angka 6 kita kalikan 10 mendapatkan angka 60, 80, dan pasangannya adalah 100. Kalau 300, 400 pasangannya adalah 500. Nah, ada kekhususan pada angka 5, 12 menghasilkan 13. Oke, dari deretan-deretan angka ini yang harus adik-adik perhatikan adalah angka-angka yang berada pada kolom C. Ya, pada kolom C ini. Di mana kolom C ini, angka-angka ini adalah angka-angka jawaban nanti yang akan digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus berupa vektor. Ya, sebagian besar kasus itu akan menghasilkan angka-angka yang berada di dalam kolom C ini. Oke, jelas ya? Oke, sebelum dilanjut jangan lupa catatannya ya. Karena ini adalah merupakan cara kita ya, bisa dikatakan cara cepat kita nanti ketika akan menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan vektor. Oke, kita lanjut. Misal ada suatu soal. Seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara, kemudian berbelok ke timur 80 meter, dan ke selatan 20 meter. Berapakah besar perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut? Oke, perhatikan. Di sini ada seorang anak berlari menempuh jarak 80 meter ke utara, kemudian berbelok lagi ke timur 80 meter, dan ke selatan 20 meter. Tentukanlah besar perpindahannya. Oke, kita ingat tabel tadi. Ya, di sini akan ada muncul pola. Perhatikan di sini ada muncul angka 80. Ya, 80 berarti ada pada baris ini. Ya, 80, 60, ya jawabannya 100. Oke, ada angka 100 ada. C. Bagaimana caranya? Oke, kita mulai. Utara 80 meter, selatannya 20 meter, timur 80 meter. Dari data ini, ya, dari data arah mata angin ini, yang berlawanan mana? Tentu yang berlawanan adalah utara lawannya timur. Utara lawannya adalah selatan, timur lawannya adalah barat. Di dalam vektor kemarin, jika ada dua vektor berlawanan arah, maka dikurangkan.
Jika searah maka dijumlahkan. Oke? Yang berlawanan tadi mana? Utara dan selatan. Maka utara dikurangi dengan selatan. Utara kurangi selatan, 80 kurangi 20 berapa? 60. Oke, maka di sini telah muncul angka 60. Pasangan dari 60 ada timur 80. Maka jawabannya adalah jawabannya adalah 100. Oke? Di mana jawaban 100? 100 ada pada option yang C. Jelas ya? Jadi kita bisa menghemat dalam hal perhitungan ketika kita sudah menguasai daripada teori-teori dalam Pitagoras. Oke, kita lanjutkan lagi soal di nomor 2. Seorang anak berjalan 4 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 20. Berapa perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut dari posisi awalnya adalah titik-titik. Oke, kita lihat dalam Pitagorasnya. Ini ya. Nanti angka-angka ini di sini jawabannya di sini. Ya. Oke, kita lihat. Barat 4 meter, selatan 12 meter, timur 20 meter. Dari 3 data ini, mana yang berlawanan? Yang berlawanan adalah barat lawannya timur. Berarti barat dikurangi timur. Atau timur kurangi barat. Yang penting angkanya yang besar diletakkan di depan. Oke, 20 dikurangi 4 ya berarti 16. Kita cek ya. 16. Oh, di sini tidak ada. Oke, nggak usah khawatir. Kita buat untuk mendapat 16 ini dapat diperoleh dari mana? Dari angka 4. Angka dasarnya adalah 3, 4 dan 5. Ternyata angka 16 diperoleh dari perkalian 4 dengan 4. Diperoleh 16. 3 kali 4, 12. Nah, ini ada angkanya. Ada pasangan angkanya 12. Terus ini 16. 12, 16 akan menghasilkan angka 20. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ya, pokoknya adik-adik paham betul dulu tentang teorema Pitagoras. Jadi tidak usah khawatir ketika di sini tabel nggak ada, ya. Nanti bisa dikalikan, ini kan bisa dikalikan 4 tadi. 3 kali 4, 12. Di sini kan Pak Guru belum membuatkan tabel untuk 3 kali 4-nya. Oke. Selanjutnya kita mulai soal berikutnya. Budi berjalan sejauh 6 meter ke timur. Kemudian 6 meter ke selatan dan 2 meter ke timur. Berapa perpindahan Budi dari posisi awal? Oke, perhatikan di sini ada muncul angka 6. 6. Oh, ini pasangan-pasangan angkanya ya, 6, 8, 10. Oke, kita lihat datanya. Budi berpindah timur 6 meter, timur 6 meter. Oke. Kemudian 6 meter ke selatan. Timur lagi 2 meter. Perhatikan. Timur. Nah, 6 meter ke timur dilanjutkan 2 meter lagi ke timur. Berarti yang ke arah timur dijumlah. Timur berarti 6 tambah 2 sama dengan 8. Oke? Maka pasangan angkanya 6, 8. Jawabannya berapa? Iya, betul. Jawabannya adalah 10. Nah, mana? Ya, ada di D. Gimana? Gampang ya untuk menyelesaikan vektor? Ya. Lanjut. Oke. Perhatikan gambar di samping. Besar resultan ketika gaya tersebut adalah titik-titik. Oke. Didapat 4 akar 3. Bagaimana cara mendapatkan 4 akar 3? Silakan adik-adik lihat video ini. Oke, kita gambarkan dulu koordinat kartesiannya ya. Oke, nah ini soal kita gambar. Oke, nah di sini ada garis ini ada F2 sama dengan 6 akar 3. Kemudian di sini ada ya F3 sama dengan 2 Newton. Kemudian ke arah sini ada F1 yang bernilai 4 Newton.
Oke, dengan sudut sini 30 derajat. Oke, ketika kita menghadapi soal seperti ini, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyelesaikan garis yang miring. Oke, garis yang miring, F1 ini kita tarik ke sini, maka di sini menjadi F1 cos 30. Maka nilainya adalah 4 dikali cos 30. Berarti 4 cos 30 itu setengah akar 3. Maka jawabannya adalah 2 akar 3. Ya. Jadi ke arah kiri ada 6 akar 3, ke arah kanan ada 2 akar 3. Nah, jika vektor itu berlawanan, ya berarti ini searah sumbu X, ini sumbu Y, maka sigma Fx sama dengan 6 akar 3 dikurangi ya, 2 akar 3, hasilnya 4 akar 3 untuk sumbu X-nya. Sedangkan sumbu Y-nya, ini kita tarik ke arah sumbu Y, kalau sini 30 maka sini adalah 60. Maka sini nilainya adalah F1 cos daripada 60. Akan didapat 4 cos 60 itu setengah. Maka hasil di atas 4 kali setengah hasilnya 2. Nah, di sini ada 2 Newton. Maka sigma Fy sama dengan 2 Newton dikurangi 2, hasilnya 0. Maka sisa angka yang tersisa, ya, Fx dan Fy, karena hanya ada punya Fx saja, maka jawabannya adalah 4 akar 3. Oke? Jadi jawaban untuk soal vektor ini, ya, pada soal nomor ini, maka jawabannya adalah 4 akar 3. Oke, sekian dulu. Soal berikutnya. Seseorang dengan posisi awal A berjalan ke timur sejauh 100 meter. Kemudian berbelok ke utara sejauh 40 meter. Kemudian ke barat sejauh 40 meter, dilanjutkan ke utara 40 meter lagi, hingga berhenti di B. Perpindahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Oke, datanya. Timur sejauh 100 meter. Berbelok ke utara 40 meter. Ke barat 40 meter. Dilanjutkan ke utara 40 meter. Oke, di sini ada 4 data. Bagaimana cara penyelesaiannya? Oke. Timur lawannya barat, maka dikurangi 100 kurangi 40, hasil 60. Utara, terus utara lagi, berarti 40 tambah 40, 80. Mana pasangan angka ini? Ini lihat, 60, 80, jawabannya berapa? 100. Oke. 60, 80, jawaban adalah 100. Jadi, pada soal, seseorang dengan posisi awal A berjalan ke timur sejauh 100 meter, kemudian berbelok ke utara sejauh 40 meter, kemudian ke barat sejauh 40 meter, dilanjutkan ke utara sejauh 40 meter lagi, hingga berhenti di B. Perpindahan yang dilakukan orang tersebut sebesar 100 meter. Wah, ini soalnya panjang sekali nih, tapi penyelesaiannya sebetulnya sederhana sekali. Pada acara Festival City Marathon bulan Oktober 2014 di Jakarta, terdapat 4 kategori lari, yaitu kategori full marathon 42 km, kategori half marathon 21 km, kategori 10 km, dan kategori 5 km, di mana lintasan masing-masing kategori sudah ditentukan. Lomba lari maraton ini start dari Gedung Gelora Bung Karno dan finish di Monas. Salah seorang peserta lomba bernama Andri mengikuti lomba lari full maraton dan ia hanya menempuh lintasan dari titik A, B, dan C seperti pada gambar. Oke, ini gambarnya. Jika satu kotak mewakili 1 kilo, maka perpindahan yang dilakukan oleh Andri tersebut adalah berapa? Nah, nggak usah bingung. Yang dinamakan perpindahan adalah perubahan posisi awal menuju sisi A akhir, posisi A akhir. Oke, jelas ya? Berarti si Andri ya di sini dia menempuh, kalau perpindahan itu hanya ditarik dari garis awal ke akhir. Berarti tarik garis sini. Nah, berarti ini menjadi sisi miring. Oke, kita lihat mendatarnya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Mendatarnya adalah 8. Atasnya 1 2 3 4 5 6. Pasangan 8 dan 6 berapa?
Iya betul, 10 km. Jadi soal ini ya, jika satu kotak mewakili 1 km, maka perpindahan total yang dilakukan oleh Andri adalah sebesar 10 km. Jelas ya? Oke. Soal berikutnya. Sebuah benda bergerak 4 akar 3 meter ke arah barat. Kemudian melanjutkan perjalanan 4 meter ke arah utara. Selanjutnya berbelok 60 derajat ke arah timur sejauh 8 meter. Besar resultan perjalanan benda tersebut adalah titik. Oke? Ketika ada sudut, jangan lupa kita menggunakan analisis, ya, menggunakan grafis. Oke, saksikan untuk cara penyelesaian soal ini. Oke, pada kasus kali ini ada satu soal, anak bergerak ke arah barat dengan nilai 4 akar 3, ya, kemudian bergerak ke utara dengan 4 meter, kemudian bergerak ke arah timur tapi bentuk sudut 60 derajat, ya, 8 meter. Oke, bagaimana cara penyelesaian untuk kasus ini? Oke, pertama kita buat koordinat kartesiannya. Oke, koordinat kartesian. Kartesiannya. Oke, koordinat kartesian. Ya, koordinat X, Y. Ke arah barat itu artinya ke arah X negatif, ya. Nilainya di sini adalah 4 akar 3. Kemudian bergerak ke arah utara itu artinya dia bergerak ke arah sumbu Y positif, ya. Sumbu Y positif dengan nilai di situ adalah 4 meter. Kemudian bergerak ke arah timur tapi bentuk sudut 60 derajat. Oke, 60 derajat. Ya, misal di sini 60 derajat, maka sini 30. Maka di sini tertulis adalah 8 meter. Oke, ini kasusnya seperti ini. Ya, jadi kasus cerita tadi bisa digambarkan dalam bentuk grafik. Oke, pertama yang harus kita selesaikan adalah yang berbentuk miring. Ya, yang berbentuk miring. Garis berbentuk miring ini. Tarik ke sini, ya, maka di sini menjadi 8, ya, karena dia mengambil sudut 30 menjadi 8 cos 30. Berarti 8 cos 30 itu dalam matematika adalah setengah akar 3. Maka 8 kali setengah akar 3 nilainya 4 akar 3. Oke, berarti ada vektor ke arah apa? Ke arah kanan dengan nilai 4 akar 3. Oke, perhatikan ke arah kiri 4 akar 3. Kanan juga 4 akar 3. Jika ada dua vektor berlawanan maka dikurangi. 4 akar 3 kurangi 4 akar 3 sini berapa? Iya, 0. Berarti sigma fx bernilai 0. Sekarang kita lihat y-nya. Ini tarik ke sini caranya, ya. Oke, berarti di sini menjadi 8 cos, karena dia ngambil sudut 60, 8 cos 60. Berarti 8 kali setengah hasilnya adalah 4. Oke. Maka pada sumbu Y ini ada dua vektor yang bernilai 4 meter dan 4 meter. Berarti sigma Fj-nya sama dengan 4 ditambah 4 hasil adalah 8. Maka sigma sigma perpindahan, sigma untuk perpindahannya, untuk resultannya, oke, kita pakai nama Fr saja, ya. Maka hasilnya adalah 0 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 0 plus 64. Akar dari 64 berapa? Akar dari 64 adalah 8. Oke, maka perpindahannya adalah 8 meter. Why do I, baby, why do I?